Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama pengantar antropologi akan mempresentasikan makalah dengan judul Individu dan Masyarakat. Ini adalah rumusan masalah dari kelompok kami. Yang pertama ada apa pengertian individu dan masyarakat. Yang kedua, apa itu struktur dan sistem sosial. Yang ketiga, apa pengertian peranata sosial dan apa saja macam-macamnya. Oke, pembahasannya pertama yaitu definisi individu dan masyarakat. Yang pertama, definisi individu. Individu itu berasal dari kata in dan divided. Dalam bahasa Inggris, in salah satunya mengandung arti tidak, sedangkan divided artinya terbagi. Jadi, individu artinya tidak terbagi atau suatu kesatuan. Dalam bahasa Latin, individu berasal dari kata individuum, artinya yang tak terbagi. Jadi merupakan suatu sebutan yang dapat dipakai untuk menyatukan suatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Individu bukan berarti manusia-manusia sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi, melainkan sebagai kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perorangan, sehingga sering digunakan sebagai sebutan orang atau seorang atau manusia perorangan. Individu mempunyai dua faktor. Yang pertama ada faktor genotip, yang kedua ada faktor fenotip. Yang pertama, faktor genotip. Faktor genotip adalah faktor yang dibawa sejak lahir yang merupakan faktor dari keturunan yang dibawa individu tersebut. Misalnya, salah satu sifat kita ada yang mirip orang tua kita, atau salah satu anggota tubuh kita ada yang mirip dengan bapak atau ibu kita. Yang kedua ada faktor fenotip. Faktor fenotip atau faktor lingkungan ikut berperan dalam bentuk karakter dari individu. Istilah lingkungan merujuk pada lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik seperti kondisi alam sekitar seperti rumah dan lingkungan sekitar rumah. Sedangkan lingkungan yang bukan buatan seperti kondisi alam geografis dan iklimnya. Contohnya dari faktor fenotip itu seperti orang yang tinggal di pesisir memiliki sifat dan kebiasaan yang berbeda dengan orang yang tinggal di pegunungan. Orang yang tinggal di pesisir cenderung cara bicaranya keras. Dan orang yang tinggal di pegunungan cara bicaranya cenderung halus. Oke, yang kedua ada pengertian dari masyarakat. Masyarakat dalam bahasa Inggris adalah society yang berasal dari kata Latin socius yang berarti kawan. Istilah masyarakat sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu syaroka yang berarti ikut serta, berpartisipasi. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, saling berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Seperti sekumpulan manusia yang menonton pertandingan sepak bola atau pertandingan-pertandingan yang lain, itu tidaklah disebut sebagai masyarakat, melainkan itu disebut sebagai kerumunan. Seperti halnya juga sekolah, asrama siswa tidak bisa disebut masyarakat, karena meskipun kesatuan manusia yang terdiri dari murid, guru, pegawai, serta karyawan lain, itu hanya terikat dan diatur tingkah lakunya oleh norma atau peraturan sekolah. Namun, sistem norma tersebut hanya meliputi beberapa sektor kehidupan yang terbatas, sedangkan mereka juga bisa disebut kesatuan manusia, namun hanya bersifat sementara, artinya tidak ada kontinunya. Masyarakat menurut ahli sosiologi Kuncoro-Ningrat mendefinisikan masyarakat adalah kesatuan hidup makhluk manusia yang terikat oleh suatu sistem dan adat istiadat tertentu. Oke, saya akan melanjutkan dari penjelasan Mbak Salsa tadi. Eh, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan sistem sosial. Yang pertama adalah struktur sosial. Struktur sosial menurut ahli sosiologi, struktur sosial merupakan kerangka yang dapat menggambarkan kaitan berbagai unsur dalam masyarakat.
Ada juga yang lain, struktur sosial merupakan hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan peranan-peranan sosial. Berdasarkan dari definisi para ahli di atas, dapat kita simpulkan bahwa struktur sosial berkaitan dengan hubungan antara institusi sosial yang membentuk kesatuan sistem sosial untuk mengatur pola perilaku anggota masyarakat. Oleh karena itu, dalam sosiologi, struktur sosial biasanya digunakan untuk menjelaskan keteraturan sosial. Yang kedua adalah unsur-unsur sosial. Di dalam struktur sosial sendiri memiliki beberapa unsur-unsur di dalamnya. Yang pertama adalah kelompok sosial. Kelompok sosial adalah satu kesatuan yang di dalamnya terdiri dari sejumlah orang. Yang berikutnya adalah lembaga sosial, adalah sekumpulan norma atau aturan untuk menjaga ketertiban atau menjaga perilaku masyarakat. Yang ketiga, kaidah atau norma sosial merupakan suatu petunjuk atau pedoman yang digunakan masyarakat dalam berperilaku di lingkungannya. Oke, yang berikutnya adalah stratifikasi sosial, merupakan perbedaan masyarakat dalam kelas-kelas sosial secara bertingkat. Yang terakhir ada kebudayaan. Kebudayaan yaitu keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya. Di dalam struktur sosial sendiri juga mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri struktur sosial menurut Eli M. Setiadi dan Usman Kolib. Di sini yang pertama bersifat abstrak, yang artinya sebuah struktur sosial tidak dapat dilihat dan diraba. Yang kedua, terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Yang ketiga adalah struktur sosial dalam dimensi vertikal meliputi tingkatan dalam status sosial dari yang tertinggi hingga terendah. Dan yang terakhir, horizontal merupakan bagian dari sistem pengaturan tata kelakuan dan pola hubungan masyarakat. Yang terakhir adalah struktur sosial selalu berkembang dan dapat berubah. Selain itu ada tipe-tipe struktur sosial. Yang pertama, menurut Anthony Giddens, yang pertama adalah struktur signifikasi atau penandaan berkaitan dengan pemberian simbol. Yang kedua adalah struktur dominasi, yaitu penguasaan berkaitan dengan penguasaan atas manusia, yaitu politik dan barang ekonomi. Struktur legitimasi, yaitu pembenaran berkaitan dengan keberadaan peraturan normatif yang terungkap dalam peraturan hukum. Nah, itu dari struktur sosial. Berikutnya adalah sistem sosial. Sistem sosial adalah pendekatan fungsional struktural. Fungsional struktural di sini adalah memandang masyarakat seperti layaknya organisme biologis yang terdiri dari komponen-komponen atomistis dan memelihara hubungan integratif sistematik dalam metabolisme kehidupan masyarakat tetap terjaga. Ya, jadi fungsinya sistem sosial itu untuk menjaga keseimbangan agar sistemik, agar metabolisme kehidupan masyarakat tetap terjaga. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh Mbak Salsa. Terima kasih. Sekian dari saya.
Ya, kita masuk pembahasan yang terakhir, yaitu tentang peranata sosial. Yang pertama ada pengertian dari peranata sosial. Peranata adalah sistem norma atau aturan yang mengenai suatu aktivitas masyarakat yang khusus. Sedangkan lembaga adalah badan atau organisasi yang melaksanakan aktivitas itu. Peranata sosial menurut ahli sosiologi Surjono Sukanto mengartikan bahwa peranata sosial adalah himpunan norma dari segala tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Lalu ada unsur-unsur dari peranata sosial. Yang pertama ada kaidah atau norma. Norma dibentuk untuk menciptakan keselarasan dan mengatur hubungan sosial dalam masyarakat. Norma berfungsi untuk melindungi dan menjamin hak dan mengatur pelaksanaan kewajiban individu. Menurut Profesor Notonegoro, norma sosial dalam masyarakat dibagi 4. Yang pertama yaitu norma agama, yang kedua norma adat dan kebiasaan, yang ketiga norma kesusilaan, yang keempat yaitu norma hukum. Yang kedua ada lembaga sosial. Menurut Kunchoro-Ningrat, lembaga sosial merupakan satuan norma khusus yang menata serangkaian tindakan yang berpola untuk keperluan khusus manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Terbentuknya lembaga sosial ini karena kebutuhan masyarakat untuk hidup bersama-sama, sebagaimana yang diungkapkan Surjono Sukanto bahwa lembaga sosial tumbuh atas dasar manusia memerlukan sebuah keteraturan. Contoh dari lembaga sosial yaitu Puskesmas, LBH, Komnas HAM, dan KPK. Yang ketiga ada karakteristik dari peranata sosial. Yang pertama yaitu memiliki simbol. Setiap peranata sosial memiliki simbol yang berbeda-beda sebagai tanda atau ciri khas tertentu. Misalnya, dalam peranata keluarga disimbolkan dengan cincin pernikahan. Yang kedua yaitu memiliki tata tertib dan tradisi. Setiap peranata sosial memiliki tata tertib dan tradisi untuk pedoman bagi anggota masyarakat di dalamnya. Misalnya yaitu dalam peranata agama terdapat cara-cara melaksanakan ibadah dengan baik dan benar. Yang ketiga ada memiliki ideologi. Setiap peranata sosial memiliki ideologi sendiri-sendiri. Misalnya, bangsa Indonesia memiliki ideologi Pancasila. Yang keempat ada macam-macam peranata sosial. Menurut Kunchoro-Ningrat ada 8 golongan tujuan, yaitu peranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan hidup, kekerabatan, contohnya seperti perkawinan, tolong-menolong, sopan santun dalam pergaulan antar kerabat. Peranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk mata pencaharian hidup, contohnya pertanian, perbankan, dan lain-lain. Lalu ada peranata yang bertujuan untuk memenuhi keperluan ilmiah, contohnya seperti metodologi ilmiah, penelitian, dan lain-lain. Peranata yang bertujuan untuk memenuhi keperluan penerangan dan pendidikan, contohnya perpustakaan umum. Lalu ada peranata yang bertujuan untuk memenuhi keperluan manusia dalam menghayati rasa keindahannya, contohnya seperti seni rupa, seni gerak, olahraga, dan lain-lain. Ada peranata yang bertujuan untuk memenuhi keperluan manusia untuk berhubungan, contohnya penyiaran agama, ilmu gaib. Peranata yang bertujuan untuk memenuhi keperluan untuk mengatur dan mengelola keseimbangan kekuasaan dalam kehidupan, contohnya pemerintahan, demokrasi, kehakiman, dan lain-lain. Yang terakhir ada peranata yang bertujuan untuk memenuhi keperluan fisik dan kenyamanan hidup. Contohnya yaitu pemeliharaan kesehatan, kedokteran, dan lain-lain. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Maaf jika ada
hal-hal yang kurang lengkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.